Cek cek. Shalom. Segala puji, segala hormat dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Minggu 27 November 2022, pukul 11, kita akan melaksanakan pernikahan kudus dari Saudara Sigit dan Saudari Margareta. Mengingat mereka adalah anggota Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer Malang dan telah terbukti setia hadir dalam kebaktian-kebaktian yang ada. Dan saat ini dengan kasih saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita sambut keluarga dari mempelai pria.
baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan semua baik. Haleluya. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari yang berbahagia ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Amin. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Di dalam ibadah, upacara yang sakral ini Tuhan. Karena bukan hanya 2 orang saja yang berbahagia. Bukan 2 keluarga saja yang berbahagia. Tapi kami semua sebagai anak-anak di dalam tubuh Kristus. Kami boleh merasakan kebahagiaan yang sama. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau rayakan kebahagiaan itu. Kami serahkan sepenuhnya ibadah pemberkatan nikah kudus ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Roh Kudus memimpin kami dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saya mau salam dulu, selamat siang Bapak Ibu, shalom. Shalom. Kita gak usah tegang-tegang ya, kita ada tetap dalam sukacita, amin. Amin, kita menaikkan pujian kita sukacita, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan. Segala ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Sebelum kami ulangi pujian ini kembali dari awal, saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk kami duduk di hadirat Tuhan. Kami boleh duduk dalam hadirat Tuhan, kami ulangi pujian ini sekali lagi dari awal. Haleluya. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan. Selama ku ada di dalam-Mu. Katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya,
bersuka cita selamanya. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Amin. Berikan kekuatan dengan rohmu, janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Boleh saya dengar tepuk tangannya buat Tuhan. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau berikan sukacita. Oh, 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 oh. Katakan kembali, katakan kaulah sukacita. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Haleluya. Saya boleh ajak Bapak Ibu untuk lihat kanan kirinya dulu, pastikan hatinya penuh sukacita, ada senyum ya. Karena hari ini hari yang bahagia, jangan tegang-tegang. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Mari kami mau mempersiapkan hati dan jiwa kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau katakan Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja
di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang, Pendeta Teguh Haryanto. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang ini. Kami bersama dengan keluarga besar kedua mempelai. Berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas kedua mempelai. Kiranya upacara peneguhan nikah pada siang hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan kedua pasangan ini terus ada dalam rencana Tuhan. Diberkati untuk memberkati. Hamba mohon kiranya damai sejahtera yang dari surga melingkupi setiap kami. Berkati firman-Mu pada siang hari ini. Untuk firman ini menjadi kekuatan bukan hanya kepada kedua mempelai secara khusus, tapi kepada setiap kami yang hadir. Untuk kami lebih lagi, keluarga kami diberkati dan dipulihkan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, saya melihat wajahnya kok kayak tegang semua ini ya.
Sampai pemimpin pujian saja bilang jangan tegang-tegang Bapak Ibu ya. Karena kita ada di dalam upacara pernikahan, harusnya wajahnya sukacita seperti itu ya. Upacara pemberkatan nikah Saudara Sigit Panji Setio Pamungkas dengan Maria Margareta ya, Marhena Stuti. Kiranya kita semua terus ada dalam berkat dan perkenanan Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam upacara pemberkatan nikah, ya, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul, saya kasih tema pernikahan yang diberkati. Pernikahan yang diberkati. Terambil di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sekali lagi saya sampaikan. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Salah satu hal yang terindah dalam kehidupan manusia yang dinanti-nantikan adalah pernikahan. Ya, kalau sudah pacaran, saya dulu pacaran 6 tahun dengan mantan istri saya. Ya, mantan pacar saya ya. Puji Tuhan enggak ngantuk, saya khawatirnya Bapak Ibu ngantuk ya. Ya, puji Tuhan. 6 tahun saya pacaran, terus menikah. Waduh persiapannya ya. Jujur saja dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Tapi puji Tuhan semua boleh berjalan baik. Tapi bagi saya jujur, bukan masalah pernikahannya, bukan masalah pestanya. Tapi ke depan itu yang jauh lebih penting. Ya, realita hidup sebuah pernikahan seringkali tidak seindah upacara pernikahan. Pestanya boleh luar biasa. Tetapi kita boleh melihat di televisi artis tidak bertahan lama. Ada yang 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, 2 tahun selesai pernikahannya. Tapi saya berdoa kiranya kedua mempelai langgeng sampai maut memisahkan mereka. Ya, ketika masuk dalam bahtera pernikahan, ya, maka kita harus siap menghadapi berbagai macam tantangan. Kedua mempelai, sik pacaran masih enak, kelihatan masih baik-baiknya saja. Semua masih bisa ditutupi dengan cinta. Tapi kalau sudah 1 tahun, masa bulan madunya habis, masa ini cocok-cocokannya sudah selesai, terjadilah Gak ada yang cocok pernikahan itu. Tapi yang ada adalah saling mencocokkan. Seperti sepatu, coba perhatikan Bapak Ibu, apakah kembar kanan kiri? Tapi bisa berjalan beriringan, inilah sebuah pernikahan. Tidak perlu sama, tetapi sehati. 4 mata menjadi 2 mata, 2 hati menjadi 1 hati, 1 tujuan. Jika berhasil menghadapi tantangan, maka kita akan mampu mencicipi keindahan. Ya, dalam kehidupan berumah tangga. Bisa dibantu klik. Itu tadi kok foto saya terus ya. Haleluya. Jika berhasil Mas Sigit dan Mbak Reta yang menghadapi tantangan, maka engkau akan mampu mencicipi yang namanya keindahan dan kebahagiaan sebuah pernikahan. Memilih itu mudah, benar gak Bapak Ibu? Tetapi mempertahankan pilihan butuh air. Siapa di sini yang berumah tangga lebih dari 10 tahun? Lebih dari 10 tahun boleh angkat tangan. Yang enggak pernah nangis. Ayo. Ya pasti pernah nangis bareng-bareng. Ya cekcok. Ya. Sebaliknya jika gagal, maka kita akan masuk dalam sebuah kepedihan kehidupan yang luar biasa. Ya. Ayo bertahan sampai nanti Tuhan datang. Menjadi pernikahan yang diberkati, menghasilkan generasi-generasi yang terpuji. Klik. Tujuan Allah membentuk keluarga. Ini yang banyak sekali orang tidak tahu, tidak ngerti. Apa tujuan Allah dengan pernikahanmu? Yang pertama, dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan di sana, Allah punya rencana untuk sebuah keluarga. Yang membentuk lembaga keluarga itu adalah Allah sendiri. Dia ciptakan Adam, terus dia ambil dari tulang rusuknya. Saya mau sampaikan seperti ini Mas Sigit ya. Wanita itu diambil dari tulang. Ada yang tahu Bapak Ibu tulang?
bukan tulang punggung. Maka jangan pernah jadikan wanita itu tulang. Setuju Bapak Ibu? Oh, wanita paling bilang setuju sambil angkat jempolnya gini yang di belakang ya. Ya. Jadi yang bertanggung jawab drivernya itu adalah laki-laki. Ya. Itu yang pertama, Allah punya tujuan dengan pernikahan. Yang kedua, kenapa lembaga keluarga ini dibentuk oleh Allah? Yang kedua, untuk kemuliaannya. Untuk kemuliaan Allah ada di dalam keluarga. Artinya apa? Keluarga itu harus memancarkan kemuliaan Allah. Di dalam kitab Maleakhi 2 ayat 14 dan 15. Bapak Ibu boleh dibaca nanti di rumah. Ya. Tuhan menciptakan keluarga untuk keluarga itu menampilkan kemuliaan Allah. Bukan keluarga yang selalu lempar piring. Bukan keluarga yang selalu kalau marah. Terus keluarga tetangga bisa teror seperti itu. Tapi keluarga itu harus memancarkan kasih dan kemuliaan Allah. Yang ketiga, tujuan Allah dengan pernikahan adalah untuk menjadi tempat kehadiran Allah. Artinya apa? Di dalam keluarga itu ada suasana Coba Bapak Ibu yang suami istri ada, coba dilihat. Apakah suasana suasana keluargamu suasana surga hari ini atau suasana neraka? Halo? Ya. Suasana surga itu tidak ditemukan Mas Sigit. Ya, suasana surga itu tidak ujuk-ujuk aku akan bahagia kalau aku nikah dengan dia, pret. Itu perlu usaha, perlu dikerjakan. Ya, berangkat pagi pulang sore untuk pembahagiaan seorang istri, untuk anak-anak. Bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri ketika dia berumah tangga. Dan ingat, di dalam keluarga harus ada tempat kehadiran Allah. Artinya apa? Saya dengan istri selalu membangun mesbah doa setiap malam, setiap pagi. Karena kami rindu di dalam keluarga kami ada suasana surga. Kadang di mobil itu saya bicara dengan istri, kita ini sudah belajar baik-baik, masih ada namanya enggak cocokkan, cekcok. Lah apalagi sih enggak mau menjaga mulutnya, yang hidupnya sakar PDW keluarganya kayak apa ya? Coba Bapak Ibu, sudah berapa tahun engkau berumah tangga? Model keluargamu seperti apa? Apakah ada suasana surga? Ada kehadiran Allah di dalam keluargamu? Kita introspeksi sama-sama, kiranya keluarga yang baru ini adalah keluarga yang memenuhi rencana Allah. Ada kemuliaan Tuhan di dalamnya dan ada suasana surga di dalam rumah tangga yang baru ini. Keluarga Mas Sigit dan Mbak Reta. Yang terakhir untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Jadi pernikahan itu diciptakan Allah, dibuat oleh Allah untuk kebahagiaan manusia itu sendiri. Kalau itu enggak berbahagia, kalau keluargamu enggak bahagia, itu salahnya Allah atau salahnya kita? Halo? Tuhan menciptakan keluarga untuk bahagia, tetapi kenapa banyak keluarga Kristen enggak bahagia? Itu salah yang menciptakan atau salah kita sendiri? Oh, puji Tuhan, sadar berarti ya. Mari kita ada kesempatan untuk saling memperbaiki. Ya, saya bisa klik. Ada fase pernikahan yang harus kita ketahui. Ya, 4 tadi adalah tujuan Allah dengan pernikahan. Sekarang fase pernikahan yang sudah berpuluh-puluh tahun nikah kita lihat ya. Yang pertama masa bulan madu. Pertama menikah kayak Mas Sigit gini bulan madu. Ya. Setelah bulan madu selesai masa penyesuaian. Itu antara 1 sampai 2 tahun biasanya. Itu kalau bertahan. Tapi saya yakin bertahan sampai maut menjemput. Ya Mas Sigit? Ya, penyesuaian ini masalah gontok-gontokan. Terlihat ketidakcocokannya. Nah, setelah masa penyesuaian ini masuk ke tahun yang kedua sampai ke tahun yang ke-15 sampai yang ke tahun yang 20 itu masa pertentangan atau masa pendewasaan sebuah keluarga. Ini masa yang krusial. Hati-hati di sini karena di sinilah harus ada take and give. Artinya apa? Memberi dan
Harus ada saling, bukan saling menyakiti, tapi saling membangun, saling mengasihi, menerima kekurangan satu dengan yang lain. Setelah 20 sampai 25 tahun menikah, itu masuk masa puber. Anak sudah dewasa, sudah bekerja, tinggal satu rumah, berdua saja. Lihat, kok keluaran lama. TV sudah baru, meja kursi sudah baru, mobil keluaran terbaru, lihat sebelahnya kok keluaran lama. Maka pinginlah dia tukar, waduh, aduh kok ya disambut gitu loh ya. Ya, mulai hati-hati masa puber Bu, yang usianya 30 tahun pernikahan. Jangan berpikir itu sudah aman. 25 sampai 30 tahun itu hati-hati. Yang tadinya kerjanya pakai sepeda ontel naik sepeda motor Suprafit, siapa yang mau ngelirik? Terus sudah sukses 30 tahun membangun karier, naik mobil Innova Reborn yang baru. Lihat istrinya keluaran 76, ya, cari yang tahun 88. Ada yang seperti itu? Haleluya, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Kita diciptakan satu untuk selama, ya Mas Sigit, Mbak Reta, cukup. Gak boleh ada pikiran untuk tukar tambah. Ya, ya saya sampaikan ini supaya jelas, ngerti ya. Setelah masuk masa puber selesai, masuk masa menua bersama. Sampai maut memisahkan kita. Lah bagaimana untuk keluarga bahagia? Next. Kunci untuk keluarga bahagia dan diberkati kita baca di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Efesus 5 ayat 22, dengar baik-baik. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, istri yang pertama, tugas istri untuk keluarga dia bahagia adalah istri tunduk kepada suami, bukan Siapa di sini istri yang punya tanduk? Jujurlah Bu. Ya, makna penting dari kata tunduk saya menulis seperti ini. Yang pertama, seorang istri yang mampu merendahkan diri. Mohon maaf, kadang istri lebih tinggi gajinya, pendapatannya dari seorang suami. Tapi apakah itu akan mengganti posisi istri? Tidak. Memang mengganti posisi suami? Tidak. Kepala rumah tangga adalah istri. Berarti tidur semua berarti ya. Kepala rumah tangga adalah suami. Suami adalah driver yang mengarahkan kemana jalannya rumah tangga itu. Ya, istri harus memiliki kerendahan hati, tidak merasa lebih, tidak merasa bersikap lebih atau over, tidak dominan. Tahu bahwa yang kepala keluarga adalah suami. Mampu merendahkan diri. Yang kedua, istri kata menundukkan diri adalah setia. Kalau suami itu dicobai ketika dia sukses. Dia punya semuanya. Ya, bisa lirik kanan kiri. Tapi istri itu dicobai ketika apa Bu? Halo? Ketika suami dalam kondisi terpuruk dan tidak punya apa mulai ada lagu wong kok ngene kok dibanding ke. Mulai aku getun milih kamu, aku biar nanti dirabi dokter hewan loh. Ya itu lah kok oleh kowe. Ya mulai membanding-bandingkan. Siapa yang di sini sampai hari ini masih getun dengan pilihannya bertobat. Ya, masih getun dan masih membanding-bandingkan. Harus setia. Karena Tuhan begitu setia kepada kita. Mari sekali lagi memilih itu mudah, tapi mempertahankan pilihan butuh air mata. Yang ketiga dari kata penundukan diri adalah dengar-dengaran. Seorang istri harus mendengar kata suami. Walaupun itu kadang gak cocok. Ben cek tutup disik. Sing lanang lek ngomong.
Suami ngomong biar selesai, meskipun itu enggak pas. Setelah itu mungkin mau tidur atau makan bareng ngomong apa, Mas tolong apa yang kamu sampaikan tadi sudah benar. Menurutku seperti ini. Jangan laki-laki ngomong nges, inilah wis. Akhirnya enggak ada yang mau yang dengar siapa? Anak dulu, model bapak ibuku kok kayak ngono ya. Kok kayak gitu model bapak ibuku. Tiap hari cek, cok. Karena apa? Enggak ada yang mau ngalah, enggak ada yang mau dengar Ada yang di sini seperti itu? Ada kesempatan untuk kita memperbaiki. Saya harapkan kedua mempelai tidak terjadi. Ya, dengar-dengaran. Cari suasana yang terbaik, jangan langsung di-cut. Tapi biar dia ngomong selesai, setelah itu cari momen yang baik untuk menjelaskan. Yang keempat, untuk kata tunduk adalah menghormati atau menghargai. Meskipun mohon maaf kadang bapak-bapak itu seringkali menyakiti hati anak dan istri. Kata-katanya kasar mungkin, tapi saya mau katakan tetaplah respek kepada suamimu. Hormati dia sebagai kepala keluarga. Terus seperti itu terus Pak Togo gak berubah dia tetap kasar. Saya mau katakan rubahlah dirimu sebelum engkau merubah suamimu. Seorang istri harus tetap melayani, mendoakan, memberkati suami. Gak bisa kita merubah suami, gak bisa kita rubah orang. Rubahlah dirimu sendiri, Tuhan akan rubah suami. Minta Roh Kudus. Semakin engkau ingin merubah pasanganmu, semakin engkau terluka. Semakin engkau ingin merubah pasanganmu, semakin engkau sakit hati. Rubahlah dirimu, layani dia. Istri layani suami, meskipun seringkali suamimu tidak bisa menjadi teladan. Doakan dia dan dia akan diberkati. Yang terakhir untuk istri, kata tunduk adalah menjaga martabat dan wibawa seorang suami. Jangan diomong-omong kejelekannya suami, diomong nang ibu diomongin bapak sak dulur kabeh diomongi. Wis dicap wis anjene iku mantu koyo. Ada yang punya label di sini dengan menantu dengan anak? Ingat itu salah kita sendiri. Bagi saya ketika saya menceritakan ke orang lain kejelekan istri saya sedang mengumbar kejelekan diri saya sendiri. Istri tolong jangan ngewer ke kanan ke kiri. Di arisan ngomong. Terus apalagi di sekolah ngomong. Di tempat kerja ngomong. Mari ya kita menjaga martabat. Istri harus menjaga martabat dan wibawa seorang suami. Diberkatilah keluargamu. Sekarang bagiannya suami, tadi istri. Kunci untuk yang keluarga bahagia bagi suami sekarang. Ya, suami harus mengasihi istri. Saya lanjut di Efesus tadi ayat yang ke-25. Efesus 5 ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu. Bukan di sini dikatakan hai suami, kasihilah istri orang lain. Setuju Bapak Ibu? Puji Tuhan ya. Jangan lihat kanan kiri, lihat saja pasangan ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Arti kata mengasihi, kenapa makna penting dari kasih adalah karena dialah belahan jiwa saya. Gak ada belahan yang lain. Gak berbelah menjadi 3 kekristenan itu pernikahan. Ya satu untuk selama, orang Jawa bilang garwo sigarane nyowo. Pak masa sigarane nyowo 4 Pak? Ada yang berkata Pak Teguh 1 istri saja loh berdoa saya bisa seperti ini. Apalagi kalau 2 lanjutkan sendiri. Ya dia adalah belahan jiwa, dia adalah tulang rusuk. Yang hilang dari seorang suami tulang rusuknya yang hilang berapa? 1, ora 2, ora 3, lek 3 itu sakarepe dhewe. Ya. Semoga di sini tidak ada yang seperti itu. Ya. Tanpa dia kehidupan saya tidak menjadi lengkap. Harusnya suami punya perasaan seperti itu kepada istri. Sikap mengasihi suami adalah dia adalah pemberian yang terbaik dari Tuhan. Meskipun bodinya sudah mekar, sudah tidak daging langsing, tapi dia yang terbaik buat saya. Ya saya selalu katakan istriku tidak tercantik. Karena saya enggak munafik banyak orang lain cantik di luar. Tapi istriku yang terbaik ya Maya
Puji Tuhan. Haleluya. Angkat jempol istri saya buat saya ya. Dia yang terbaik yang selalu melayani. Ya. Saya mau memberikan hidup saya kepada dia. Mas Sigit harus punya perasaan. Karena saya mengasihi istri saya. Yo ojo hitung-hitungan Mas Sigit. Engko nyambut gawe iki ono dhuwit lanang iki. Gak iki bagianku dhewe iki. Suwingitno dompet dilempet cuwilik. Ada yang seperti ini di sini? Lalu karyawan saya ada. Ya, ojo iki Pak iki dhuwit lanang. Waduh. Harus ada keterbukaan. Saya mau sampaikan seperti ini Bapak Ibu, suami istri tidak boleh ada rahasia. Firman Tuhan katakan mereka keduanya menjadi telanjang, artinya nggak ada rahasia. Tapi suami istri boleh ada rahasia dengan saudara, boleh ada rahasia dengan orang tua, yang orang tua tidak boleh tahu. Tapi keduanya suami dengan istri tidak ada yang namanya rahasia, terbuka. Hati-hati ya Mas Sigit, kalau Mbak Reta sudah main HP, terima telepon terus harus keluar. Itu indikasi. Terus di toilet, telepon sampai sopo, telepon aja lari ke toilet. Ada yang seperti itu? Kalau telepon harus lari menjauh dari pasangannya? Oh, hati-hati. Ya, itu indikasi. Ya, jadikan dia adalah pemberian yang terbaik. Saya wajib memelihara memelihara istri dan saya harus mengasihi istriku. Karena dia pemberian yang terbaik dari Allah. Ya, Mas Sigit, walaupun nantinya sudah keriput, Mbak Margareta adalah pasangan yang terbaik yang Tuhan berikan bagimu. Ya, jangan coba nanti cari yang lain. Waduh, berbahaya ya. Tegangan tinggi nanti ya. Kata mengasihi bagi seorang suami adalah mau berkorban. Siapa di sini seorang bapak yang tidak berkorban untuk istri dan anak-anak? Kata keluarga itu bagi seorang suami adalah identik dengan pengorbanan. Seperti Kristus berkorban bagi kita, hendaklah seorang suami meneladani Kristus, berkorban bagi anak, berkorban bagi istri. Kebahagiaan keluarga adalah number one, bukan kesenanganmu, bukan kemauanku, tapi ketika kita sudah memutuskan masuk di dalam bahtera rumah tangga, number one adalah kebahagiaan keluarga. Gak ada amin? Oh, fals aminnya. Ya, langsung saja kesimpulannya adalah bagi keluarga Mas Sigit dan Mbak Reta miliki komitmen untuk mau saling menyenangkan. Ya, bagaimana sih supaya istriku senang? Bagaimana supaya suamiku senang? Apa yang harus aku lakukan? Kiranya katekisasi atau pembekalan beberapa waktu yang sudah kita lakukan itu tertanam. Bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi dilakukan. Tidak ada lagi saling menyakiti, tidak ada saling melukai. Tapi berkomitmen untuk saling menyenangkan. Ingat baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat ini. Kalau kita hanya melihat keburukan pasangan kita, semakin sakit hati. Waduh delok entah kok tambah koyo ngono iku ngayel ke. Aduh tambah tuwek kok tambah ngene yo bapak iki yo aduh omongane kelakuane tambah koyo bocah. Itulah namanya dimensi rumah tangga. Ada ruang dan waktu yang harus kita lalui. Tapi bersama dengan Tuhan kita dimampukan untuk bersama, menua bersama dan diberkati bersama. Pernikahan bukan bicara apa yang kita dapatkan dari pasangan. Dengar baik-baik Bapak Ibu, pernikahan itu bukan apa yang kita dapatkan, tapi pernikahan adalah identik dengan apa yang kita berikan untuk pasangan kita. Kalau itu ada di dalam diri kita, akan langgeng rumah tangga kita. Pernikahan bukan hanya bicara fokus tentang tuntutan. Papa harus gini, kamu harus gini, mama harus gini, kamu harus gini. Enggak. Pernikahan yang sehat dan harmonis adalah pernikahan yang disertai dengan pemberian dan pengorbanan. Apa yang aku bisa lakukan untuk membahagiakan pasanganku? Apa yang akan aku lakukan untuk pasanganku, anak-anakku menjadi berbahagia? Pernikahan adalah komitmen untuk selalu berusaha menyenangkan pasangan dan terus ada di dalam sebuah persatuan.
Pernikahan adalah relasi dua arah yang seimbang. Sekali lagi, pernikahan adalah relasi dua hati, empat mata yang seimbang dibungkus dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Pernikahan adalah dua telinga, dua mata, dua pikiran yang disatukan dalam sebuah komitmen untuk terus bersama dan saling mengasihi sampai maut memisahkan kita. Kiranya diberkatilah kedua mempelai dan Bapak Ibu kita yang ada di tempat ini siang ini. Kita menjadi keluarga yang kuat dan berbahagia dan diberkati. Kita akan berdoa meresponi firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar. Kiranya firman ini boleh membekali kedua mempelai untuk masuk bahtera rumah tangga. Dan menjadi berkat bagi setiap jemaat yang datang hadir. Dipulihkan keluarga kami, dipulihkan anak-anak kami. Dan kami ada dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk siang ini. Dan tiba waktunya kami akan melakukan prosesi peneguhan nikah kedua mempelai. Berkat Tuhan atas kedua mempelai dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita masuk prosesi upacara peneguhan nikah Saudara Sigit Panji Setio Pamungkas dengan Saudari Maria Margareta Marhaena Stuti. Saya mengharapkan kedua mempelai boleh bangkit berdiri. Saling berhadapan. Ya. Saya bertanya, belum dulu, nanti dulu. Ya. Sudah kebelet Bapak Ibu. Haleluya. Ya, oke. Ya, saya bertanya kepada mempelai laki-laki, Saudara Sigit Panji Setio Pamungkas, apakah saudara bersedia menerima Saudari Maria Margareta Marhaena Stuti sebagai istri saudara yang sah? Ya, saya bersedia. Saya bertanya kepada mempelai perempuan, Saudari Margareta Marhaena Stuti, apakah saudari bersedia menerima Saudara Sigit Panji Setio Pamungkas sebagai suami saudari yang sah? Iya, saya bersedia. Ya. Boleh berjabat tangan. Rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika kalian terpecah-pecah, tidak mungkin kalian akan menjadi satu dan bisa bertahan. Kasih harus ada pada keluarga kalian. Kasih mengatasi segala sesuatu. Kasih menutupi segala sesuatu. Saya mempersilahkan kepada mempelai laki-laki untuk mengucapkan janji nikahnya. Saya, Sigit Panji Setio Pamungkas, mulai hari ini menerima engkau, Maria Margareta Marhaena Stuti, menjadi istri saya. Saya akan memelihara engkau mulai hari ini dan seterusnya dalam keadaan baik atau buruk, kaya atau miskin, sehat atau sakit. Saya mengasihi dan mengindahkan engkau sampai maut memisahkan kita. Di hadapan Allah dan jemaat saya berjanji. Pada mempelai perempuan. Saya, Maria Margareta Marhaena Stuti, mulai hari ini akan menerima engkau Sigit Panji Setio Pamungkas menjadi suami saya. Saya akan memelihara engkau mulai hari ini sampai seterusnya dalam keadaan baik atau buruk, sehat atau sakit, kaya atau miskin. Saya akan mengasihi dan mengindahkan engkau sampai maut memisahkan kita. Di hadapan Allah dan jemaat saya berjanji. Saya bertanya kepada mempelai laki-laki, Saudara Sigit Panji Setio Pamungkas, apa yang menjadi tanda bahwa mulai hari ini saudara
mengikatkan diri dengan saudari Margareta Marhaena Stuti? Sebuah cincin. Bisa diambil. Bapak Ibu yang terkasih, demikian keduanya akan menjadi satu dan saling mengikatkan diri seperti cincin ini yang tidak bertepi. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus mereka disatukan. Boleh dipasangkan? Saya bertanya kepada mempelai perempuan, Saudari Maria Margareta Marhaena Stuti, apa yang menjadi tanda bahwa mulai hari ini saudari mengikatkan diri dengan saudara Sigit Panji Setio Pamungkas? Cincin. Bapak Ibu, cincin ini bundar dan tidak bertepi. Demikian kiranya kasih mereka tidak berujung dan tidak bertepi. Mereka tetap disatukan dalam kasih Tuhan yang kudus. Boleh berjabat tangan. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah mereka bukan lagi dua tetapi satu di dalam kasih Kristus. Dan apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya persilakan kedua mempelai untuk bersujud. Saya mengundang pengerja gereja dan hamba-hamba Tuhan yang mungkin ada keluarga, boleh bangkit berdiri, kita akan memberkati kedua mempelai. Minta kunci di kasih dari surga memenuhi tempat ini. Amin. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidup, mengalir, oh, mengalir. Aku memberkati engkau, Sigit Setio Panji Pamungkas, jadilah seorang bapak, jadilah seorang kepala keluarga yang baik, jadilah seorang suami yang baik. Berkat Tuhan atasmu, kecakapan, tanggung jawab, hikmat Allah ada menyertai engkau. Berkat Abraham, Ishak, Yakub akan menyertai engkau. Diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati rumah tangga nikahmu, dibuat berhasil apa saja yang kau lakukan, kerjakan. Keluargamu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya tepi aliran air dan menghasilkan buah pada musimnya. Diberkati engkau dan menjadi seorang istri yang mau melayani, seorang istri yang menjadi pendoa syafaat buat suami dan anak-anak. Diberkati buah kandungmu, diberkati keluargamu, diberkatilah apapun yang kau lakukan dan kerjakan. Jadilah ibu yang bijak, jadilah wanita yang terpuji. Berkat Allah akan mengiringi engkau. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan bersamamu, Tuhan besertamu. Engkau dimampukan. Jadilah bijak, jadilah seorang istri yang sabar, jadilah seorang istri yang mau melayani, jadilah seorang istri yang membawa damai sejahtera bagi keluargamu. Bapa di surga, hamba memberkati kedua mempelai ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, turunlah berkat dari surga, kedamaian, ketentraman, sukacita, dan berkat Allah akan mengalir di sepanjang umur hidupmu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan sukacita surga, rumah tanggamu penuh dengan damai dan sukacita. Kasih Kristus melingkupimu, kasih Kristus memberkatimu. Mulai hari ini engkau disatukan oleh darah Yesus.
mulai hari ini Engkau bukan lagi dua, tetapi satu oleh kasih Kristus. Jadilah rumah tangga yang diberkati, jadilah rumah tangga yang penuh dengan kasih Allah. Kemuliaan Tuhan melingkupi engkau dan keluargamu. Dan apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Di hadapan Allah dan di hadapan seluruh sidang jemaat, hamba memberkati, hamba meneguhkan keluarga ini di dalam kasih Kristus. Haleluya. Amin. Ya, boleh di mana? Boleh berhadapan. Ya, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan kedua mempelai. Ya, Mas Sigit akan memberi tanda kasih yang pertama, sebuah ciuman. Monggo, sudah resmi. Oke, bisa menghadap ke jemaat. Bapak Ibu, inilah Tuan dan Nyonya Sigit Panji Setio Pamungkas. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Oke, saya persilakan kedua mempelai untuk kembali ke tempat duduk. Saya serahkan kepada MC. Puji nama Tuhan, sungguh hari yang luar biasa. Dan saat ini gereja akan memberikan sebuah hadiah berupa Alkitab yang akan diserahkan oleh Bapak Gembala kepada Bapak dan Ibu Sigit. Kiranya Alkitab ini menjadi pegangan hidup mempelai untuk melangkah di kehidupan yang baru. Pesan saya cuma satu, dibaca. Ya, ini tuntunan hidup. Oke. Oke, selamat Tuhan Yesus memberkati. Baik, dan saat ini saya berikan waktu kepada mempelai untuk memberikan persembahan sulung dan nanti akan diikuti oleh keluarga besar dan juga jemaat. Kejaplah dan lihatlah betapa meniknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, oh, selamanya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian.
Dan di saat yang indah ini juga, saya akan mempersilahkan kedua mempelai untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang tua dan juga anggota keluarga yang sudah memelihara mereka sejak kecil sampai saat ini mereka boleh memiliki rumah tangga yang baru. Yang pertama, saya persilahkan untuk memberikan ungkapan terima kasih kepada orang tua dari mempelai pria. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, Selanjutnya kepada kedua orang tua mempelai. di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Baik, puji nama Tuhan. Kalau saat ini kita sudah menikmati dan menyaksikan secara langsung prosesi peneguhan nikah kudus. Jadi Bapak dan Ibu Sigit sudah sah secara gereja. Haleluya. Dan sebagai warga negara yang baik, kita harus taat aturan dan saat ini kita akan melakukan prosesi pencatatan sipil. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Saudara Sigit Panji Setio Pamungkas dan Saudari Margareta Marhaen Nastuti.
yang sudah diteguhkan dalam pernikahan kudus saat siang hari ini di GSCA Ebenezer Malang. Pada dasarnya pencatatan pernikahan dicatatkan di kantor Dispenduk Capil Kabupaten Malang untuk warga Kabupaten Malang. Tetapi sejak tahun 2020 itu sudah banyak dilakukan secara digital. Kendati demikian, ada berkas-berkas yang mesti secara dokumen fisik harus ditandatangani dan diserahkan. Itulah sebabnya siang hari ini saya membantu untuk bisa terlaksana dengan baik. Tetapi sebelum saya mencatatkan dan nanti akan ditandatangani, apakah ada di antara Bapak Ibu yang hadir hari ini berkeberatan secara hukum mengenai pernikahan Saudari Sigit Panji Setio Pamungkas, Saudara Sigit Panji Setio Pamungkas dan Saudari Margareta Marhaen Nastuti? Apakah ada yang berkeberatan secara hukum? Mungkin ada, ini pacar saya dulu, enggak boleh kalau gitu. Jadi kalau secara hukum itu, nah ini suami saya, ini suratnya. Kalau itu ada, maka tidak bisa dilangsungkan. Jadi tidak ada ya. Oke, baik. Aman semua. Saya bacakan sedikit Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 pasal 1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal kedua ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat yang kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal yang ketiga, pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Jadi dasar undang-undang ini memang ini untuk seluruh warga Indonesia. Tapi bagian ayat yang kedua tidak saya bacakan karena itu untuk keyakinan lain. Jadi tidak perlu saya bacakan karena memang boleh beristri lebih dari satu. Tetapi karena ini pernikahan Kristen, maka saya berhenti pada ayat 1, pada asasnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Jadi jika ada istri-istri lain itu pelanggaran. Jadi pelanggaran. Jadi istri saya satu Pak, satu di Malang, satu di Surabaya, itu pelanggaran. Jadi bukan satu kalau itu. Jadi istri satu, suami satu. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Jika dilakukan itu pelanggaran terhadap Undang-Undang pasal 1 ayat 74 dan firman Tuhan yang diyakini oleh umat Kristen sebagai penuntun kehidupan. Saya bacakan pada hari ini Minggu 27 bulan November tahun 2022. Kemarin saya catat pukul 12. Hadir di hadapan saya Pendeta Elia Bentoto, pembantu pegawai pencatat perkawinan untuk umat Kristen. Sigit Panji Setio Pamungkas. Tempat dan tanggal lahir di Malang, tanggal 4 bulan Oktober tahun bulan September. Oke. Jadi kalau ada data yang salah saya langsung benarkan. Bulan September tahun 1977, umur 45 tahun, telah memenuhi syarat batas usia 19 tahun, agama Kristen. Pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Jalan Bandulan 5, nomor 755,
RT 2 RW 3 Kelurahan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Sebelumnya belum pernah menikah. Anak laki-laki dari suami istri Setiadi almarhum dan Ibu Sawati almarhum. Kemudian dengan Margareta Marhaenastuti. Tadi kayak ada Marianya. Nah, baptis ya? Oke. Jadi nanti namanya disesuaikan dengan KTP, dengan akte, dan data-data ontetik lainnya. Tempat dan tanggal lahir di Surakarta, tanggal 2 bulan November tahun 1977. Umur 45 tahun, telah memenuhi batas 16 tahun. Agama Kristen. Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Perum Gria LPK 3, RT 30, RW 6, Pandang Landun, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Sebelumnya sudah pernah kawin, belum tercatat. Belum ya? Betul ya? Anak perempuan dari suami istri Haryadi, almarhum. Dan Ibu Kusratmini, agama Katolik, pekerjaan rumah tangga, tempat kediaman Krembyongan, RT 3, RW 7, Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Mereka telah meminta saya supaya melangsungkan pernikahan mereka serta menunjukkan kepada saya untuk keperluan itu surat-surat yang tersebut dan terlampir pada akte di bawah ini. Surat-suratnya kemarin saya cek ada beberapa yang perlu dibenahi mengenai agama dan status. Dicatat di sini pengumuman perkawinan telah dilakukan di Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer Malang tanggal 1 bulan November tahun 2022 telah berlalu dan tidak ada sanggahan. Perkawinan dilangsungkan di Gereja Sidang Jemaat Ebenezer Malang, disaksikan oleh saksi-saksi, saksi pertama dan saksi yang kedua. Dari hal tersebut dibuatlah akte ini yang sesudah dibacakan dan dijelaskan ditandatangani oleh penghadap-penghadap, saksi-saksi, dan saya Pendeta Elia Bentoto. Data sudah lengkap, sudah benar. Baik, sekarang bisa ditandatangani. Yang mewakili orang tua laki-laki, mewakili orang tua dulu, mewakili bapak.
Baik, Bapak Ibu Saudara, penandatanganan sudah selesai. Nanti saya menunggu berkas-berkas yang sudah diperbaiki untuk kemudian saya akan bawa ke Dispenduk. Jadi sejak surat diserahkan ke saya nanti kurang lebih 3 minggu atau 1 bulan surat akan bisa selesai. Demikian, terima kasih. Doakan terus supaya menjalani pernikahan ini dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan sehingga sampai ke pelabuhan damai dalam sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari saya sambut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sudah selesai pada prosesi ibadah, pemberkatan nikah, dan prosesi pencatatan sipil boleh berjalan dengan baik. Dan kiranya kita terus berdoa memberkati kedua mempelai ini. Di akhir ibadah ini kita mengucap syukur bersama-sama kepada Tuhan. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Anugerah dan kemurahan Tuhan, kebaikannya dan kasih sayangnya akan melingkupi kita semua sekarang dan sampai sepanjang zaman. Berkat yang terbaik dari surga kita terima siang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tengadahkan tanganmu, arahkan wajahmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua sekarang dan sampai sepanjang zaman. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Untuk saat ini saya persilahkan perwakilan dari keluarga besar mempelai untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Mohon izin membuka masker supaya ganteng saya kelihatan. Maaf, harus terus terang ganteng bukan untuk Bapak Ibu tapi untuk mantan pacar saya. Yang sekarang jadi istri saya. Selamat siang, Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih atas responnya. Kalau Bapak Ibu tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Teguh Arianto, saya sambil mendengarkan itu sambil mencari-cari, saya terus ngomong apa kalau gitu. Semua sudah dikatakan oleh Pak Teguh. Maka sebenarnya saya cukup mengatakan 3 kata saja. Tapi rasanya juga tidak sopan. Mestinya hanya mengatakan amin dan terima kasih. Lebih singkat toh. Amin dan terima kasih. Tapi ya perlu beberapa hal perlu saya sampaikan. Pertama, terima kasih kepada kakak dan adik memberi kesempatan saya mempercayai untuk bicara mewakili keluarga mempelai berdua. Yang kedua juga terima kasih kepada Ibu boleh bicara di sini. Pertama, saya perlu menyampaikan puji dan syukur meskipun barusan mendengar ada petir yang tidak terlampau keras mengisyaratkan yang kami mohon di awal itu kami diberi cuaca bersahabat dan itu sudah dikabulkan. Lalu malah diberi tambahan rahmat hujan yang mulai turun. Itu luar biasa berkat Tuhan untuk kita sekalian. Tidak jadi soal karena acara sudah selesai. Pak Teguh Arianto, kami mewakili mempelai berdua dan keluarga besar dari mempelai pria dan wanita, sungguh mengucapkan berlimpah terima kasih. Kami tahu, kami dengar, kami lihat betapa proses perjalanan kedua adik kami ini didampingi, dibimbing, didorong hingga pada akhirnya bisa melangkah menuju ke depan altar Tuhan dan disahkan pernikahannya pada siang hari ini. Luar biasa pengorbanan, luar biasa pendampingan yang diberikan oleh Bapak Pendeta Teguh Arianto. Maka kami mengucapkan berlimpah terima kasih juga tentu kepada Ibu. Tak lupa kami juga berterima kasih kepada seluruh jemaat gereja Sidang Jemaat Allah yang memberi kesempatan kepada 2 anak, 2 adik kami boleh menerima pemberkahan pengesahan pernikahan di gereja ini. Kami mungkin beberapa sudah tahu dan mendengar, kami keluarga besar akhirnya memperoleh saudara baru bahwa kami dari mempelai itu dari gereja Katolik yang di Surakarta juga Katolik. Kami yang di Malang keluarga mempelai pria itu dari gereja Katolik Santo Vincentius A Paulu Malang, Jalan Raya Langsep sampingnya pom bensin Mergan, itu gereja kami. Tetapi kami dipersatukan dalam iman kepada Kristus, boleh bersama-sama dengan gereja Sidang Jemaat Allah menjalani proses pemberkatan nikah pada siang hari ini. Terima kasih juga yang berlimpah kepada panitia dan tim pemusik yang ikut memeriahkan peristiwa yang sungguh menjadi kelegaan dan kebahagiaan bagi kedua mempelai, tentu terutama dan bagi kami keluarga besar. Kami perlu sampaikan mohon maaf kalau penyambutan, kalau apa yang kami persembahkan
apa yang nanti bisa kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini mungkin di luar harapan. Kami memang tidak mengadakan acara setelah selesai di gereja ini. Kami merasa bahwa ini menjadi puncak acara dan setelah ini kami nanti yang dari Solo akan kembali ke Solo, yang dari Temanggung akan kembali Temanggung, dari Probolinggo, dari Surakarta demikian juga. Hanya kami yang di Malang akan tetap tinggal di Malang. Rupanya itu yang mendasar perlu kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf bila ada banyak hal yang kurang berkenan. Harapan kami bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Teguh Arianto dalam kesempatan membacakan firman dan renungan melalui khotbah yang disampaikan menjadi bekal yang cukup memadai kedua mempelai untuk melangkah membangun bahtera rumah tangga. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Berikutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih untuk sambutannya. Puji nama Tuhan, kita telah sampai di penghujung acara. Kami doakan kiranya kedua mempelai akan bahagia selalu selamanya. Amin. Dan saat ini kita akan mengambil momen, kita akan berfoto. Yang pertama, mempelai akan berfoto dengan keluarga gembala. Yang kedua, mempelai beserta gembala dan keluarga inti. Dan yang ketiga, mempelai bersama keluarga inti. Nanti akan dilanjutkan dengan anggota keluarga yang lain. Dipersilahkan. Saya mengundang Bapak dan Ibu Gembala untuk berfoto. Mohon maaf pemain musik boleh dipersilakan untuk turun dulu.